Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 35 dan 36 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa Keenan membawa Putri Miao Miao kepada Pak Tua Botak. Di sini Pak Tua Botak terkejut dengan kultivasi Putri Miao Miao dan dia secara langsung memberikan posisi penatua kehormatan untuk Putri Miao Miao. Setelah itu Keenan diserang oleh penatua Mo King. Untungnya Putri Miao Miao menolong Keenan. Dan lalu Papilun Wuyuan akan segera dibuka. Dan di tempat sekitar Papilun Wuyuan, Keenan menolong seorang gadis bernama Nona Chen Er. Namun di saat yang sama, Keenan juga menyinggung seorang gadis bernama Nona Wang Er. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Daripada kalian semua penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu, ya kan? Beberapa saat kemudian terlihat banyak orang telah berkumpul di pinggir sungai, yang mana di tempat inilah Papilun Wuyuan akan dibuka. Kemudian rombongan sekte Xuanling yang dipimpin oleh Penatua Zhang Taiyi muncul di sana. Mujisan bertanya kepada Penatua Zhang, bukankah Papilun Wuyuan hanya dapat dimasuki oleh 4 sekte besar, tapi mengapa banyak orang di sini? Penatua Zhang menjawab bahwa mereka semua memiliki kepentingan lain, nanti kamu juga akan tahu. Tidak lama Papilun Wuyuan bangkit dari dalam air dan lalu muncul ke permukaan disertai dengan gelombang badai yang menyapu ke segala arah. Keenan merilis mata Dewa Perang dan mencoba memata-matai Papilun Wuyuan itu. Akan tetapi dengan kemampuan pengintaian Keenan saat ini, dia masih benar-benar belum bisa untuk memata-matai Papilun Wuyuan. Tiba-tiba sekelompok orang dari sekte lainnya muncul. Mereka berasal dari sekte Peijian. Terlihat mereka dipimpin oleh salah satu orang penatua, dan Penatua Zhang memanggil penatua itu dengan nama Penatua Pang. Sepertinya mereka berdua sudah saling mengenal, tetapi hubungannya tidak cukup baik. Sementara tatapan Keenan tertuju kepada salah satu pemuda dari sekte Peijian. Keenan merasakan bahwa basis kultivasi murid ini lumayan tinggi. Kemudian para murid dari sekte lainnya juga muncul. Mereka berasal dari sekte, kita sebut saja sekte bunga. Ternyata pemimpin tim sekte bunga itu nampak adalah seorang wanita. Dan para muridnya juga semuanya adalah wanita. Yang mana para muridnya terlihat itu adalah Nona Wang Er yang sebelumnya berkonflik dengan Keenan. Terlihat Wang Er langsung menghampiri seorang murid pria dari sekte Peijian yang bernama, kita panggil saja Senior Huang. Sepertinya Nona Wang Er itu adalah kekasih dari Senior Huang. Sementara Nona Chen Er nampak begitu datang dia langsung memanggil Keenan dengan kakak laki-laki. Yang sontak saja membuat murid-murid dari sekte Xuanling tidak menyangka bahwa Keenan memiliki hubungan dengan Nona Chen Er. Nona Wang Er kemudian menunjuk Keenan dengan marah seraya berkata kepada Senior Huang bahwa itu adalah orang yang telah menggertakku sebelumnya dan juga dia telah mencuri bunga Tianyin dariku. Tentu saja mendengar itu, Senior Huang menjadi sangat kesal dan lalu meminta Keenan untuk meminta maaf kepada Nona Wang Er. Semua orang yang ada di sana cukup menantikan keseruan selanjutnya. Apakah akan terjadi pertunjukan yang bagus? Namun Penatua Zhang Taiyi langsung menengahi kedua murid itu. Akan tetapi kemudian dari sekte Peijian malah sepertinya mengizinkan hal itu dan membiarkan muridnya itu untuk berhadapan dengan Keenan. Bahkan wanita yang memimpin para murid dari sekte bunga juga menyetujukan perkataan Penatua Pang. Dia setuju, memang masalah antara para murid harus diatasi oleh para murid itu sendiri. Tidak baik bagi kita orang dewasa ikut campur.
辈，必须道歉。丢人吗？我觉得方胜，你我同是太古武修的。 Senior Huang berkata kepada Qinan bahwa demi wajah Sekte Xuanling maka kamu hanya perlu meminta maaf kepada wanitaku dan aku akan melupakan masalah ini. Akan tetapi tentu saja bukan karakter Qinan yang minta maaf begitu saja. Terlebih lagi dalam hal ini Qinan tidak merasa salah. Dan saat ini Qinan malah membalikan perkataan kepada Senior Huang bahwa aku balik memintamu untuk memberiku 10.000 pil Martial King. Maka aku mungkin akan melupakan masalah yang terjadi hari ini. Mendengar itu, murid-murid lainnya dari Sekte Peijian berkata bahwa berani sekali bocah ini sampai memprovokasi kakak Senior Huang. Nona Wang juga memperingatkan Qinan, berani sekali kamu menyinggung kakak Senior Huang. 1万颗武王丹，今天我这下看你怎么说话。 Benar saja, Senior Huang menjadi sangat marah dan lalu mengeluarkan auranya. Mereka berdua pun berhadapan, siap untuk bertarung satu sama lain. Akan tetapi di saat itu, tiba-tiba... Ya, tiba-tiba sekelompok sekte lainnya muncul. Kita sebut saja Sekte Wu Yuan. Terlihat seseorang murid dari Sekte Wu Yuan yang memiliki tubuh gendut tertawa dan mencibir. Murid gendut ini bernama Wei Hao. Begitu datang, dia langsung mencibir kepada dua orang yang sedang berhadapan itu, yaitu Qinan dan Senior Huang. Akan tetapi terlihat semua orang mengenali identitas Wei Hao yang cukup memiliki nama yang besar. Begitu datang, Wei Hao yang sangat tertarik kepada Nona Wang langsung saja meminta Nona Wang kepada Senior Huang bahwa aku akan bekerja sama denganmu untuk menangani anak itu, tetapi kamu harus memberikan wanitamu itu kepadaku. Senior Huang berpikir bahwa sebelum penilaian di Papilun Yuan, aku tidak boleh menyinggung Wei Hao. Memikirkan itu, Senior Huang pun memberikan begitu saja wanitanya, yaitu Nona Wang untuk menjadi kekasih Wei Hao. Tentu saja Nona Wang sangat marah. Namun dia tidak punya pilihan selain mendekati Wei Hao dan bersedia menjadi wanitanya. Hal itu membuat Wei Hao sangat senang dan lalu memeluk Nona Wang dengan sangat erat. Seraya mengatakan bahwa, Nona Wang jangan khawatir, mulai sekarang aku Wei Hao akan melindungimu. Kejadian itu membuat Penatua Zhang tidak menyangka bahwa sebelumnya Sekte Wu Yuan akan memiliki hubungan baik dengan Sekte Xuanlingnya dan juga Sekte Peijian. Akan tetapi sepertinya sekarang Sekte Wu Yuan dan Sekte Peijian memiliki sebuah aliansi. Nona Wang meminta kepada Wei Hao untuk memberi pelajaran kepada Qinan yang sebelumnya Qinan telah menyinggung dirinya. Kemudian Wei Hao memerintahkan seorang penatua dari Sekte Wu Yuannya untuk memberikan pelajaran kepada Qinan. Tetapi ingat, jangan bunuh anak itu, hanya patahkan kaki dan tangannya saja. Hal itu pun membuat semua orang tidak menduga bahwa setelah bermusuhan dengan Senior Huang, Qinan juga akan bermusuhan dengan Wei Hao. Di sini melihat muridnya diintimidasi, Penatua Zhang pun langsung muncul di depan Qinan, seraya berkata bahwa siapapun yang ingin menyakiti muridku, maka aku tidak akan tinggal diam. Sementara Sekte Wu Yuan di bawah perintah dari Wei Hao, mereka semua juga tidak ingin menyerah, sehingga kemudian mereka akan bertarung satu sama lain. Akan tetapi di saat pertarungan akan dimulai, tiba-tiba ya, sebuah tandu tiba-tiba muncul dan sebuah suara dari dalam tandu menghentikan konfrontasi antara dua sekte itu. Ternyata mereka berasal dari sebuah kamar dagang. Namun semua orang yang ada di sana langsung menyadari bahwa itu adalah kamar dagang yang sangat kuat, yang bahkan dua tempat suci pun tidak berani menyinggung mereka. Sementara Qinan juga sedikit terkejut karena bahkan dua tempat suci tidak berani memprovokasi kamar dagang ini, yang menunjukkan bahwa kamar dagang ini sangatlah kuat. Penatua Zhang menjelaskan kepada Qinan bahwa kedatangan dari kamar dagang itu biasa di Papilun Yuan,
karena mereka akan mengadakan sebuah bisnis pertaruhan. 不赢他一笔。武王竟必是连2大圣地都不想争。在下魏豪。 Wei Hao yang merasa tidak senang pun langsung mempertanyakan kepada kamar dagang itu, kenapa kalian ikut campur di dalam urusanku? Kemudian sebuah suara terdengar dari tandu. Suara itu mengatakan bahwa aku tidak berniat ikut campur, tetapi aku hanya ingin mengatakan sesuatu dan mohon Tuan Muda Wei Hao untuk memberiku wajah. Mendengar itu Wei Hao mengatakan, tentu saja aku akan memberikan kamar dagang wajah. Dan aku juga akan mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh kamar dagang. Sementara Penatua Zhang terkejut ketika mendengar suara dari tandu itu, yang mana suara itu sangatlah masih muda. 怎么？区区万教子中人的声音。2个月前，秦南于万象大。 Kemudian kamar dagang itu menjelaskan apa yang ingin dia katakan, yang mana ternyata yang ingin dia katakan adalah berita-berita tentang Qinan. Mereka telah mengumpulkan berita tentang Qinan, yang mana Qinan telah masuk ke sekte Xuanling pada bulan Maret dengan martial spirit tingkat 8 kelas Wang. Dan juga di ujian pertama sekte Xuanling, Qinan telah membunuh Lin Jixiao dengan hanya 1 serangan. Sampai di sini Wei Hao masih mencibir, walaupun itu bagus tetapi itu masih tidak cukup bagus untuk disebutkan di hadapannya. Namun kemudian berita-berita selanjutnya dari kamar dagang itu yang mengemukakan kekuatan Qinan yang bahkan mendapat juara 1 di tes Pulau Pentin dan juga mendapatkan 1000 langkah di hutan bambu, dan juga di ujian pemurnian Qinan mengalahkan Nangung Chen dengan hanya 1 serangan, dan bahkan ada 4 pemimpin aula yang membantu Qinan. Dan sepertinya Qinan juga memiliki hubungan dekat dengan Pak Tua Botak, dan juga Qinan memiliki seorang praktisi martial king yang kuat di sisinya. Semua informasi-informasi itu diringkas dengan sangat jelas oleh kamar dagang, yang semua itu pun saat ini dapat merubah ekspresi dari Wei Hao. Tidak hanya sekte Wuyuan Wei Hao dan yang lainnya, tetapi semua orang yang ada di sana juga terkejut dan tidak menyangka. Kemudian kamar dagang itu meminta Wei Hao untuk berpikir 2 kali jika ingin menantang Qinan. 魏豪倒也听我口中，秦南碾压南宫不与众，实在抱歉。刚才的事，希望你不要计较。 Akhirnya Wei Hao menjadi tidak berani. Dia lalu memberi hormat kepada Qinan dan meminta maaf. Dan juga setelah penilaian Papilun Wuyuan ini berakhir, aku akan mengadakan perjamuan untuk Anda untuk menebus kesalahan saya sebelumnya. Mendengar itu Qinan pun memaafkan Wei Hao. Akan tetapi Qinan mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa kamar dagang ini telah memata-matai dirinya dan juga telah menyelidikinya dengan sangat jelas dan bahkan mengumumkannya di hadapan umum. 小城入为境，半月前，这个山道王，那来历如此惊人。将你的信息公布于众。 Suara dari dalam tandu itu berkata kepada Qinan, dia meminta maaf karena telah menyebarkan informasi-informasi tentang Qinan di hadapan umum. Dan sebagai ungkapan maafnya, dia akan memberikan Qinan token emas kamar dagangnya. Mendengar itu semua orang terkejut, tidak menyangka bahwa Qinan akan diberikan token emas oleh kamar dagang ini. Mereka semua tahu akan kelangkaan token emas kamar dagang, dan hanya 10 dari 1000 orang yang memilikinya. Bahkan Penatua Zhang memberikan selamat kepada Qinan karena akan mendapatkan token emas kamar dagang. Akan tetapi kemudian... 什么？居然是我？姐，我不需要。 Ya, Qinan dengan santainya menolak token emas kamar dagang itu, yang membuat Penatua Zhang terkejut dibuatnya. Akan tetapi Wei Hao nampak mencibir. Apakah anak ini tidak tahu apa artinya token emas kamar dagang itu, sehingga dengan santai menolaknya? Penolakan Qinan juga membuat gadis muda di dalam tandu itu menjadi tidak menyangka, dan bahkan seorang wanita tua yang merupakan penjaga gadis muda itu juga merasa tersinggung. Dan dia meminta izin kepada gadis muda itu untuk memberikan pelajaran kepada Qinan. Namun gadis muda kamar dagang itu menolak usulan dari wanita tua karena itu tidak diperlukan. Akan tetapi penolakan Qinan itu malah membuat sang gadis muda kamar dagang menjadi semakin tertarik kepada Qinan. 什么？这家教训教训他，不必了。武道的世界，即使
Di saat itu tiba-tiba Papilun Wuyuan akhirnya dibuka dan jembatan pelangi pun muncul yang merupakan satu-satunya akses untuk memasuki Papilun Wuyuan, sehingga Penatua Zhang dengan cepat memberikan sebuah token kepada para muridnya. Kemudian Qinan, Moji San, Ao Su, Huang Long, dan Master Harimau segera pergi menuju ke Papilun Wuyuan. Dan para murid utusan dari sekte-sekte lainnya juga dengan cepat bergegas ke Papilun Wuyuan. 来了，快进阁！ 正的是，此物名曰 Setelah semua murid memasuki Papilun Wuyuan, terlihat Liga Aliansi Bisnis atau disebut juga Kamar Dagang mengeluarkan sebuah harta karun cermin. Cermin ini disebut cermin Wujin, yang mana cermin ini dapat menampilkan gambar para murid dan juga memperlihatkan semua yang terjadi di Papilun Wuyuan dengan sangat jelas. Namun sebelum membuka cermin, Kamar Dagang langsung menjelaskan semua kekuatan dan kultivasi para utusan murid dari keempat sekte yang masuk ke Papilun Wuyuan. Sebelum kemudian, Kamar Dagang mempersilahkan kepada semua orang untuk menentukan para jagoan mereka masing-masing. Setelah semua orang meneriaki nama jagoannya masing-masing, kemudian cermin pun dibuka dan memperlihatkan semua murid yang memasuki Papilun Wuyuan. Semua orang pun bertanya-tanya apa tes pertamanya. 有了，换 半步先天。 Seorang pria tua muncul di depan semua murid. Pria tua itu mengenalkan bahwa aku adalah penguji di tingkat pertama, yang bernama, kita panggil saja Pak Tua Mesum karena matanya selalu saja melihat boba Nona Wang Er. Pak Tua Mesum menjelaskan bahwa tes pertama ini akan mengecek bakat masa depan Anda. Pak Tua Mesum mengeluarkan batu hitam besar. Dia menjelaskan bahwa batu hitam ini bisa mengecek pencapaian masa depan Anda, yang mana Anda hanya perlu menempelkan tangan Anda pada batu hitam ini, dan batu hitam ini akan memprediksi pencapaian ranah Anda di masa depan. 什么境界？就譬如成就。 Wei Hao tidak menyangka bahwa batu ini bisa mengecek pencapaian masa depan. Kemudian Pak Tua Mesum kembali menjelaskan bahwa hanya 10 murid dengan pencapaian masa depan paling tinggi yang akan lolos ke tingkat kedua. Namun tatapan Pak Tua Mesum tiba-tiba saja melirik Nona Wang Er dan wanita-wanita lainnya. Dia mengatakan, jika para wanita ini bersedia menciumku, maka aku akan meningkatkan tingkat kelolosanmu. Tentu saja hal itu membuat Wang Er dan wanita-wanita lainnya sangat marah dan berkata, dasar pria tua yang tak tahu malu. Namun para murid pria yang merasa Pak Tua Mesum itu tidak adil pun mempertanyakannya. Akan tetapi Pak Tua Mesum tersenyum mengejek dan menegaskan bahwa mau kamu setuju atau tidak, tetapi di sini akulah yang membuat aturannya. 就是若肯让老考核是公平的。 世上竟有 Mendengar perkataan Pak Tua Mesum, membuat orang-orang yang melihatnya dari kaca Wujin juga merasa bahwa pria tua ini benar-benar merupakan orang yang paling tidak tahu malu di seluruh dunia. Sementara Pak Tua Mesum, saat ini dia mengumumkan bahwa tes pertama resmi dimulai. 好了好了，现在 若开始了才下注。 Setelah tes pertama resmi dimulai, Kamar Dagang langsung saja mengumumkan bahwa pertaruhan juga resmi dimulai. Segera banyak orang pun bertaruh untuk jagoannya masing-masing. Ada yang bertaruh untuk Wei Hao, Senior Huang, Wang Er, dan juga yang lainnya. 5000 Penatua Pang dari sekte Peijian langsung saja bertaruh 5000 pil Martial King untuk Senior Huang. Sementara pemimpin tim sekte bunga yang bernama, kita panggil saja Mawar. Mawar juga bertaruh 5000 pil untuk Nona Wang Er. Dan penatua dari sekte Wuyuan yang bernama, kita panggil saja si Janggut Panjang. Si Janggut Panjang ini juga bertaruh 5000 pil untuk Wei Hao. Sementara penatua Zhang juga bertaruh 5000 pil Martial King untuk Qinan. 第一关乃是测试资质， 王缺 那我也赌5000。 啊不，5000和武王。 Seorang wanita dari sekte bunga maju dan menempelkan tangannya di batu hitam. Pak Tua Mesum langsung saja menggoda gadis itu dengan mengatakan bahwa jika kamu bersedia menciumku, maka aku akan memberimu 2 kali lipat pencapaian.
Namun tentu saja wanita itu marah karena merasa dilecehkan. Hingga akhirnya hasil wanita itu muncul yang mana dia diperkirakan akan mencapai ranah Wuzhong di masa depan. 3倍奖励哦，机会和奖励很丰富哦。 Singkat cerita, beberapa murid pun telah diuji sebelum akhirnya tibalah waktunya kepada giliran senior Huang. Hingga akhirnya senior Huang pun mendapatkan nilai prestasi masa depan yang cukup tinggi, yang membuat Pak Tua Mesum pun memujinya. Sementara di luar, Penatua Pang pun sangat percaya diri dengan senior Huang, dan dia sangat yakin bahwa dia pasti akan memenangkan pertaruhan. 好好努力。我了。这只有魏豪。 Singkat cerita, akhirnya tibalah giliran Wei Hao, yang mana untuk saat ini prestasi tertinggi masih dipegang oleh senior Huang. Melihat Wei Hao berjalan menuju ke Batu Hitam, membuat semua orang menebak-nebak akan sampai di mana prestasi yang akan dicapai oleh Wei Hao. Mereka sangat penasaran apakah itu mungkin akan melebihi senior Huang atau tidak. 他能达到什么境界？这肯定的天才，成为五宗殿，你们看。 Dan ya, Wei Hao akhirnya diprediksi akan bisa mencapai ranah Wu Huang di masa depan. Ini merupakan pencapaian terbaik yang membuat semua orang terkejut, dan Pak Tua Mesum juga memuji Wei Hao. Sementara di luar, gadis muda kamar dagang juga tidak menyangka bahwa Wei Hao bisa mencapai pencapaian masa depan sampai ke ranah Wu Huang. Dia khawatir mungkin pemenang pada ujian pertama ini adalah Wei Hao. Para pendukung yang bertaruh untuk Wei Hao pun merasa senang, sementara para pendukung yang tidak bertaruh untuk Wei Hao merasa berkeringat dingin. Sementara si jenggot panjang juga tertawa. Dia memberi hormat kepada 3 pemimpin tim sekte lainnya dan mengatakan bahwa sepertinya aku harus meminta maaf kepada semua orang karena sepertinya aku akan memenangkan pertaruhan. 大宗门的真传弟子，不，这是黄道好了。小妞儿，看到没？你 Di tempat ujian, terlihat Wei Hao kembali memeluk Nona Wang Er. Wei Hao mengatakan bahwa, bagaimana sayang, pacarmu ini sangat kuat kan? Melihat Wei Hao dan Nona Wang Er saling berpelukan, membuat Pak Tua Mesum merasa tidak senang. Tetapi kemudian tatapan Pak Tua Mesum tertuju kepada Qinan dan yang lainnya. Dia berkata, kalian berlima, kenapa masih belum mulai tesnya? Jika kalian tidak ingin mengikuti tes, maka keluar saja dari sini. Di sini bahkan senior Huang, Nona Wang Er, dan juga Wei Hao sedikit menghina Qinan, Wang Long, dan juga orang-orang lainnya dari sekte Xuanling. Qinan akhirnya maju ke depan untuk mengetes pencapaian masa depannya. Di sini Moji San berkata bahwa Qinan memang memiliki bakat yang sangat bagus, tetapi martial spiritnya hanya tingkat 8. Pasti pencapaian masa depannya akan sedikit rendah. Qinan saat ini sudah tiba di depan batu hitam besar dan lalu menempelkan tangannya. Akan tetapi setelah Qinan menempelkan tangannya, tidak terjadi reaksi apapun pada batu hitam tersebut. Hal itu membuat Pak Tua Mesum tertawa dan berkata bahwa sepertinya kamu tidak akan memiliki pencapaian apapun di masa depan. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.